aksesnya sekarang adalah sertifikasi.polemedia.digital. Kemudian untuk asesor sendiri untuk aksesnya adalah menggunakan nama domain/asesor. Seperti itu. Jadi sertifikasi.polemedia.digital/asesor. Oke, baik. Seperti ini merupakan tampilan dari login dari asesor. Jadi, asesor untuk teman-teman asesor yang hadir mungkin, sebelumnya belum pernah melihat bagaimana tampilannya. Ini merupakan tampilan untuk loginnya. Jadi sebelum bisa melakukan login, harap untuk asesor dipastikan namanya atau datanya sudah terdaftar dan didaftarkan oleh admin dari LSP. Kemudian, untuk melakukan login, di sini ada daftar dari nama asesornya. Ada beberapa data yang didaftarkan, jadi tinggal dicari namanya, kemudian nanti diinputkan kata sandinya, dan juga jangan lupa untuk menginput captcha yang di sini ada random yang tersedia, kemudian diklik tombol masuk. Nantinya asesor yang telah melakukan login akan langsung diarahkan ke halaman berikut ini. Nah, di sini merupakan tampilan dari dashboard utama dari panel asesor, seperti itu. Oke, di sini ada beberapa fitur yang mungkin di sini akan saya jelaskan secara singkat. Yang pertama, bisa dilihat di sini ada informasi mengenai peserta proses adalah informasi mengenai asesi atau peserta ataupun mahasiswa yang telah ditugaskan oleh admin dan harus diproses oleh asesor untuk proses uji kompetensinya, seperti itu. Kemudian di bagian tengah ini ada gambar kompeten yang di sini nanti akan ada counting atau jika diklik akan menuju ke menu di mana asesi yang telah diproses uji dan dinyatakan kompeten, seperti itu. Kemudian yang paling kanan adalah asesi yang telah diuji dan dinyatakan belum kompeten. Oke, selanjutnya ini merupakan ada beberapa tombol tambahan, ada edit profile, kemudian ada untuk mengedit profile tentunya di sini juga ada informasi mengenai asesor yang bisa ditambahkan sesuai dengan informasi asli dari asesor tersebut, kemudian juga ada nomor HP, nomor lisensi, dan ada beberapa informasi tambahan lain yang bisa diinputkan. Kemudian ada ubah kata sandi, kemudian ada laporan asesmen yang di sini untuk melihat informasi mengenai surat tugas dan berita acara, seperti itu. Kemudian di sini ada bank soal, di mana nanti asesor bisa mengakses bank soal di di beberapa skema seperti itu, bisa melihat dan bisa melakukan pengeditan dan lain-lain. Kemudian di bagian sidebar ini mirroring link saja dari bagian sini, bisa dilihat sini profile juga sama, jadi mirip dengan ke halaman yang sama dengan tombol edit profile yang ada pada bagian ini. Kemudian juga di sini ada sama yaitu ubah kata sandi, kemudian ada data peserta proses, kemudian ada data peserta K, BK, bank soal, dan lain-lainnya. Seperti itu. Oke, kita akan langsung fokus atau masuk ke bagian demonstrasi atau simulasi mengenai asesi atau proses uji asesi di sini. Untuk melihat asesi yang tadi sudah ditugaskan, bisa langsung klik peserta proses. Nah, di sini kita akan diarahkan langsung ke halaman di mana ada daftar asesi yang harus kita proses untuk uji sebagai asesor, seperti itu. Nah, di sini saya akan gunakan salah satu asesi dengan nama asesi seperti itu sebagai contoh saja. Kebetulan di sini skemanya adalah penata letak media cetak. Dan sebagai informasi, karena saya baru menerima 8 skema itu kemarin sore saat pulang kerja dan ketika tadi pagi sudah saya sandingkan, jadi data yang sama yang dikirimkan kemarin dan data yang ada pada sistem itu ada 3 skema. Jadi 5 skema lainnya saya masih menunggu, unit-unitnya seperti apa, jadi perlu saya samakan dulu dengan yang ada di sistem. Jika memang tidak sama, berarti nanti kita harus inputkan atau buatkan skema ulangnya, seperti itu. Oke, baik, untuk untuk data ini kita akan lanjutkan. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah bagian dashboard depan ini, yaitu progress assessment, seperti itu.
Jadi yang pertama, harus diakses oleh asesor adalah form APL 2. Di sini ada 2 bagian yang harus diakses sebelum proses uji atau sebelum hari H uji, yaitu adalah, bagian pra-assessment dan bagian merencanakan asesmen, seperti itu, oke. Jadi, yang harus diakses atau harus diselesaikan sebelum proses uji adalah pra-assessment dan merencanakan asesmen. Nah, pra-assessment di sini adalah meliputi form APL 2 yang harus diakses pertama kali. Oke, kita langsung menuju ke form APL 2 yang pertama. Nah, langsung diklik saja, kemudian kita bisa scroll ke bagian ke bagian, isinya. Di sini adalah, asesmen mandiri yang sudah diisi oleh asesi di panel login asesinya mereka sendiri, seperti itu. Kemudian, bisa dicek di sini ada beberapa bukti, yang dicentang. Nah, di sini ada bukti satu yang masih berwarna merah, yang artinya, bukti ini adalah bukti dummy, yang artinya bukti ini belum diklik tadi karena masih berwarna merah, dan ketika diklik, maka bukti tersebut berubah warna menjadi, hitam, seperti itu. Kemudian di sini ada tombol lihat, yang berfungsi untuk melihat lebih detail mengenai KUK-nya, seperti itu. Kemudian jika seluruh bukti sudah dilihat dan sudah sesuai, di sini asesor bisa memberi penilaian, apakah asesi tersebut perlu dilakukan uji kompetensi atau uji, observasi langsung seperti itu biasanya, kemudian ataukah, bisa menggunakan uji portofolio. Nah, form ini perlu diisi karena ini nanti terkait dengan Eee, form-form yang akan tampil di setelahnya. Jadi, nanti tampilan dari setiap form yang akan muncul akan berbeda sesuai dengan bagaimana metode uji yang dipilih di bagian form APL 2 ini, seperti itu. Selanjutnya, asesor tinggal mengisikan tanda tangan, kemudian klik tombol rekam untuk mengisi tanda tangan, nanti hingga muncul tulisan TTD telah tersimpan, kemudian klik tombol lanjutkan. Oke, selanjutnya, bisa langsung dilanjutkan ke form selanjutnya. Di sini ada form MAPA 01, ada form MAPA 02, juga ada form FRAK 01. Jadi di sini, tombol yang berwarna hitam artinya telah diselesaikan, kemudian yang berwarna merah ini artinya masih belum diselesaikan, seperti itu dan harus diselesaikan. Nah, kebetulan untuk FRAK 01 ini tadi sempat saya akses dan saya isikan tanda tangan, jadi di sini, statusnya selesai. Nanti kita akan coba akses lagi untuk, proses demonstrasinya. Oke, kemudian, form kedua yang bisa diakses adalah form MAPA 01. Oke. Untuk pengisian form MAPA 01 ini tinggal, sama seperti di, dokumen offline atau dokumen kertasnya. Jadi di sini bedanya kita mencentangnya dengan diklik saja, jadi otomatis nanti akan tercentang, sesuai dengan kondisi dari, atau sesuai dengan, bagaimana, eee, perencanaan dari proses uji terhadap asesi yang diujikan, seperti itu. Nah, untuk MAPA ini sendiri, ada yang namanya template, jadi bisa membuat satu template yang nanti, bisa diaplikasikan ke asesi-asesi lainnya dengan kondisi homogen di skema yang sama, seperti itu. Nah, kemudian di bagian part keduanya, di bagian keduanya, di sini ada beberapa unit di mana, di sini bisa dipilihkan bagaimana proses atau metode uji yang digunakan, seperti itu. Nah, di sini ada metode uji observasi langsung, yang meliputi nanti form FRIA 01, FRIA 02, dan FRIA 03. Kemudian juga ada di sini tanya jawab yang nanti, termasuk uji tertulis pilihan ganda maupun, esai dan lisan, kemudian ada portofolio dan ada, metode-metode uji lainnya.
Untuk mempersingkat waktu juga di sini saya menggunakan satu metode uji, yang mungkin paling sering digunakan di LSPP 1 yaitu menggunakan observasi. Baik, setelah semua, unitnya telah diisikan metode ujinya dengan cara mencentang, kemudian, dilakukan penyimpanan dan pengisian tanda tangan. Jadi kebetulan tadi juga saya sudah melakukan, tanda tangan. Jadi, ini sebenarnya adalah aksesi yang sudah lama saya buat, cuman saya gunakan lagi sebagai contoh, seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa form yang, sebelumnya telah terisi. Nah, sampai di sini, di mapa 01 di sini masih berwarna merah dikarenakan tadi ada tanda tangan dari validator yang belum diisikan. Jadi, nanti tinggal menunggu, jadi asesor nanti menunggu validator, melakukan, validasi di mapa 01 dan mengisikan tanda tangan, baru nanti di bagian mapa 01 ini berubah menjadi berwarna hitam. Oke, kita masuk ke form mapa 02. Jadi berikut ini merupakan tampilan dari form mapa 02, dikarenakan tadi kita menggunakan, metode uji demonstrasi. Jadi di sini yang aktif yang bisa dicentang adalah 3 form yang terkait dengan observasi saja, maaf jadi tadi ujinya observasi. Jadi yaitu form checklist observasi, di sini ada FVRA 01 yang bisa dicentang jika memang, form ini digunakan dalam proses uji. Kemudian, ada form demonstrasi yang berkaitan dengan skenario, bisa juga dicentang, yang merupakan FRIA 02. Jika memang digunakan, proses atau form ini digunakan untuk uji, bisa dicentang. Kemudian yang ketiga ada, pendukung observasi. Jadi di sini merupakan FRIA 03 yang bisa dicentang jika memang digunakan dalam proses uji, seperti itu. Selanjutnya, ini juga bisa dicentang, diklik tombol simpan untuk melakukan penyimpanan. Nah, sampai di sini, kita kembali ke halaman depan tadi dan kita bisa lihat, di sini form mapa 02-nya telah dianggap selesai. Nah, tadi kita sudah melakukan penandatangan. Selanjutnya di form FRK 01 ini, merupakan persetujuan asesmen dan kerahasiaan antara asesor dan asesi. Di sini, asesor bisa mengisikan tanda tangan, tadi saya sudah mengisi tanda tangan, kemudian asesi juga harus mengisikan tanda tangan di panel login asesi. Oke, untuk mengisi tanda tangan tinggal klik simpan dan tanda tangan, nanti, kemudian diinputkan tanda tangan di kolom kosong dan diklik rekam, kemudian diklik tombol lanjutkan, seperti itu. Oke, selanjutnya, di sini ada soal observasi yang harus disusun. Ini juga termasuk di bagian merencanakan asesmen. Kita coba lihat apakah ada soal yang bisa kita gunakan yang mungkin sebelumnya pernah di-input di bank soal. Oke, baik, di sini ada beberapa soal skenario yang pernah dibuat terkait di skema ini. Kemudian untuk soal pendukungnya kosong, jadi mungkin karena soal pendukungnya kosong, kita tidak gunakan dulu untuk form ini ya. Kita kembali ke form mapa 02 tadi. Ya baik, pendukung ini sementara form ini tidak kita gunakan. Jadi nanti jika memang ingin digunakan, harus ada soal yang diinputkan di bank soal. Nanti asesor bisa mungkin menginput di bank soal, nanti kemudian, baru nanti, form tersebut bisa digunakan setelah ada soalnya yang diinputkan dan telah divalidasi juga, seperti itu. Oke, kita kembali ke soal observasi, kita kembali menyusun soal observasi. Baik, di sini saya coba, mencentang satu skenario yang saya ingin ujikan kepada asesi dummy saya ini. Oke, setelah saya centang, kemudian diklik tombol simpan, maka
Oke, baik. Maka soal tersebut nanti akan muncul di form FRIA 02 yang bisa nanti diujikan ketika proses uji di hari H. Oke, sampai di sini proses persiapan untuk uji asesmen, yaitu pra-asesmen dan merencanakan asesmen telah selesai. Jadi dua proses ini bisa dilakukan sebelum hari H dan diselesaikan sebelum hari H. Jadi nanti ketika hari H, asesor tinggal fokus menyelesaikan di bagian proses pelaksanaan uji asesmen, yaitu di bagian bawah ini, seperti itu. Oke, baik. Saya minta waktu sebentar. Di sini saya coba untuk login di panel validator untuk melakukan validasi di form mapa 01 yang tadi. Oke. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi barusan saya sudah login di bagian panel validator dan saya mengakses mapa 01 ini dan mengisikan tanda tangan sebagai validator. Jadi bisa kita lihat di sini mapa 01 yang tadi berwarna merah sekarang sudah berwarna hitam, yang artinya telah divalidasi seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian pelaksanaan asesmen. Nah, di sini ada yang pertama yang bisa kita akses adalah form Everia 01. Oke. Di form ini yang perlu di-upload atau diinputkan adalah um, benchmark atau SOP. Benchmark atau SOP dari industri atau organisasi di tempat kerja atau simulasi tempat kerja bila ada atau tersedia seperti itu. Jadi form ini bisa digunakan mungkin jika asesinya memiliki SOP atau benchmark seperti itu. Kemudian untuk menginputkan bisa di-upload data dalam baik itu formatnya JPG, PNG maupun PDF di kolom yang tersedia dengan melakukan drag ataupun mengklik kemudian nanti tinggal dipilih di mana lokasi filenya. Selanjutnya kemudian diklik update bukti dan langsung nanti buktinya akan muncul di bagian kolom bukti ini. Jadi di bagian kolom benchmark atau SOP spesifikasi produk nanti akan muncul bukti-buktinya. Kebetulan sebelumnya saya sudah mengakses asesi ini dan sudah ada bukti yang tercentang. Jadi di sini saya akan mungkin melengkapi saja agar form ini terisi dengan lengkap seperti itu. Oke. Jadi sebagai informasi tambahan di bagian form ini atau FRIA 01 atau checklist observasi di sini yang diupload adalah SOP atau spesifikasi produk industri yang didapat dari tempat kerja atau tempat simulasi seperti itu. Nah, kemudian jika form ini tadi cek di bagian form mapa 02, maka form ini juga harus diisi dan dilengkapi. Karena jika tidak lengkap, nanti tidak akan bisa lanjut ke proses untuk mengisi form selanjutnya. Seperti itu. Oke, baik, saya akan melakukan penyimpanan.
Oke, jadi telah ter-replace dan selesai. Oke, selanjutnya kita akses untuk tugas praktik demonstrasi. Ini merupakan form FRIA 02 yang terkait dengan soal skenario yang tadi sudah disusun, sudah kita susun, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini ada informasi mengenai skenario yang dibuat, jadi sudah terpapar di sini, kemudian ada langkah kerjanya. Nah, kemudian berdasarkan ini nanti asesor bisa melakukan perekaman, baik itu bukti berupa gambar maupun video klip pendek yang nanti bisa diinputkan atau di-attach ke dalam sistem. Nah, bagaimana proses perekaman nanti bisa dilakukan melalui device eksternal seperti itu. Kemudian nanti hasil rekamannya bisa diinputkan di kolom upload yang tersedia berdasarkan format yang ada. Di sini ada JPG, JPG, PNG, PDF, MP4, dan jika nanti ternyata formatnya di luar dari ini nanti bisa kita sesuaikan, namun harus ada pemberitahuan terlebih dahulu, seperti itu. Selain itu juga untuk proses perekaman bisa dilakukan dengan menggunakan fitur yang ada di sini seperti foto secara langsung. Di sini bisa menggunakan cam atau juga bisa menggunakan rekaman video juga menggunakan cam yang ada di device. Seperti itu. Di sini belum bisa kita demonstrasikan karena cam-nya sedang saya gunakan. Biasanya tidak bisa. Iya, tidak muncul karena cam-nya sedang saya gunakan untuk streaming. Tapi di sini nanti bisa digunakan, kemudian rekam bukti video juga bisa digunakan, atau yang lainnya di sini yang tadi sempat Pak Teja sampaikan, yaitu bisa melakukan video live juga melalui aplikasi. Jadi di sini bisa juga digunakan. Nah, oke. Nah, jadi di sini mirip dengan Zoom di mana kita bisa membuat satu room yang nanti bisa di-share kepada ASESI seperti itu. Kita bisa membuat meeting baru, kemudian nanti room-nya bisa di-share ke ASESI dan bisa melakukan streaming secara langsung di dalam aplikasi ini seperti itu. Di mana selain bisa mengundang ASESI, di sini juga bisa mengundang atau menginput subjek spesialis maupun observer di sini. Jadi kita bisa mengundang orang-orang ketiga seperti itu dengan room yang kita buat. Nantinya mereka bisa ikut join dan bisa ikut mengamati sesuai dengan tugas masing-masing, gitu, baik sebagai spesialis maupun sebagai observer seperti itu. Kemudian di sini juga ada soal skenario yang tadi yang ada. Jadi yang tadi telah disentang dan disusun, dan juga ada langkah kerja yang bisa dilihat di bagian bawah ini, di mana kita bisa langsung membacakan dan langsung membicarakan, nah seperti itu. Mungkin menyampaikan kepada ASESI ketika proses live berlangsung. Dan langsung juga bisa melakukan proses perekaman layar yang ada di sini, dan nanti akan langsung di-attach ke dalam sistem, seperti itu. Nah, seperti ini dengan kita batasi proses perekamannya yaitu 5 menit, seperti itu. Oke. Kita kembali ke halaman form FRIA 02 atau tugas praktik demonstrasinya. Oke, jadi oh ya ini layar. Oke, itu jadi tadi layar yang saya rekam seperti itu yang tadi seandainya kita menggunakan fitur itu. Nah, selanjutnya jadi sekaligus di sini akan langsung masuk ke dalam sebagai bukti dan ter-attach secara otomatis seperti itu.
Tadi selanjutnya, setelah kita selesai mengambil bukti ataupun mengupload, bukti ke dalam sistem, di form ini tinggal dicentang bukti-bukti mana saja yang dianggap mungkin relevan sesuai dengan, unit-unitnya, seperti itu. Oke. Kemudian asesor memberikan penilaian dan, diklik tombol simpan. Baik. Oke, telah selesai. Baik, proses uji observasi tadi karena kita menggunakan 2 form tadi, form Everia 03 tadi kita tidak jadi gunakan dikarenakan soalnya belum ada, jadi nanti, mmm, butuh waktu kalau kita harus membuat soal dulu karena melalui proses validasi dan lain-lain. Jadi kita gunakan yang soalnya sudah ada untuk demonstrasi karena juga prosesnya juga hampir sama. Jadi setiap form yang ada dalam proses uji ini, eee, prosesnya tadi hampir sama, di mana bukti perlu di-upload, direkam, kemudian, dicentang setiap unitnya dan diberikan penilaian K maupun BK, seperti itu. Baik, 2 form ini tadi telah diselesaikan, kemudian tinggal menyelesaikan form-form lain di bagian pelaksanaan asesmen, seperti itu. Di sini tinggal diisikan tanda tangan di bagian, meninjau asesmen ini. Nah, selanjutnya, ke form FRAK 02. Oke, baik. Jadi karena, form FRAK 02 ini merupakan formulir rekaman asesmen kompetensi tadi, sesuai dengan, uji kompetensi yang tadi kita lakukan. Nah, di sini tadi kita menggunakan uji observasi, demonstrasi saja. Jadi tadi bisa dilihat, skenario tadi sudah kita pilih dan sudah saya centang dan saya rekomendasikan Kak. Nah, di sini bisa tercentang semua secara otomatis. Selanjutnya tinggal, diberikan keputusan akhir di sini sesuai dengan hasil yang nanti akan tertampil. Ini nanti seandainya kita menggunakan uji portofolio, maka nanti di sini ada juga hasil yang tertampil, maupun juga, pertanyaan tertulis, lisan, dan lain-lainnya, seperti itu. Terakhir tinggal diisikan tanda tangan di form FRAK 02-nya. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa rekomendasi setelah diisi form FRAK 02 tadi, di sini telah terisi rekomendasinya adalah kompeten, seperti itu. Oke, dan di sini rekaman asesmennya telah menjadi berwarna hitam, yang awalnya tadi berwarna merah. Di sampai sini tugas asesor, di bagian pelaksanaan asesmen itu sudah selesai, tinggal menyelesaikan beberapa form-form, lainnya saja, seperti itu. Di sini ada umpan balik yang diisikan oleh asesi di bagian panel login asesi, bisa juga dilihat oleh asesor. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga FRAK 05 atau laporan asesmen. Ya, di sini akan tertampil asesi, daftar asesi dengan, agenda uji yang sama. Tuh. Kemudian bisa diisikan langsung tanda tangan. Ya, baik. Dan, yang terakhir adalah FRAK 06. Oke. Bisa diisi atau disentang sesuai dengan bagaimana kondisi, proses asesmen yang berlangsung. Seperti itu. Jadi, form ini juga sama seperti form, kertasnya. Jadi, proses pengisiannya juga sama, tinggal, untuk mencentangnya kita hanya mengklik saja. Nah, terakhir di sini ada FRVA atau MKVA di sini. Untuk pengisiannya tinggal centang saja sesuai dengan bagaimana asesmen berlangsung. Nanti, untuk menyelesaikan ini adalah di tugas sebagai tugas validator, di mana, nanti ada 2 validator yang memvalidasi form ini, sehingga nanti form ini bisa dinyatakan selesai, seperti itu. Dan sampai sini tugas asesor bisa dikatakan selesai jika dianggap
seluruh proses sudah benar, sesuai, dan tidak ada perubahan, nanti asesor bisa mengklik tombol akhiri asesmen ini untuk mengakhiri asesmen. Dan seluruh proses uji nanti akan tersimpan dan tidak akan bisa dirubah lagi. Seperti itu. Oke, mungkin di sini akan saya sedikit menyampaikan beberapa fitur lain selain proses uji kompetensinya yang bisa dilakukan oleh asesor dalam asesi ini. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya asesi homogen, di mana template di asesi yang sekarang. Jadi seluruh proses pra dan merencanakan asesmen di asesi yang sekarang bisa disimpan dan nanti diaplikasikan di asesi yang lain. Seperti itu. Ini salah satu fitur yang baru kita buat juga. Jadi form ini meliputi APL 01, MAPA 01, MAPA 02, FRAK 01, dan soal-soal asesmennya. Jadi yang disusun tadi itu. Jadi otomatis bisa langsung tercentang dan profil yang ada di asesi ini bisa di-save dan nantinya diaplikasikan di asesi yang lainnya. Termasuk juga form MAPA 01 dan tanda tangan dari validator. Seperti itu. Oke. Selanjutnya di sini di bagian sidebar bisa dilihat di sini ada yang namanya bank soal. Jadi di sini asesor bisa menambah soal dengan mengklik tombol tambah soal sesuai dengan tadi jenis soal yang ingin ditambahkan. Baik itu soal skenario, soal pendukung observasi, lisan, pilihan ganda, dan soal-soal lainnya seperti itu. Namun, soal yang diinputkan tidak bisa langsung digunakan karena harus divalidasi terlebih dahulu oleh validator. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa lihat di bagian sidebar juga jika kita scroll agak ke bawah, di sini ada daftar bukti MPA. Oke, daftar bukti MPA ini berfungsi untuk melihat daftar bukti-bukti yang diupload selama proses uji. Jadi mungkin ada bukti yang dianggap kurang relevan, bisa dihapus, seperti itu. Jadi ini untuk memanage bukti saja, seperti itu. Oke, ya saya rasa mungkin hanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Untuk di asesor sendiri, oke, dan mungkin terakhir di sini ada di bagian dashboard paling depan, jadi di beranda, eh, asesor juga di sini bisa melihat pemegang sertifikat. Di sini ada fitur pemegang sertifikat, di mana nanti asesi yang telah menyelesaikan proses uji dan dianggap kompeten, kemudian nantinya menerima sertifikat. Nah, asesi juga mempunyai kewajiban untuk memfoto atau men-scan sertifikat yang diterima, kemudian nanti menguploadnya di bagian panel login asesi. Selain itu juga asesi perlu menandatangani sertifikat pemegang sertifikat seperti itu. Jadi perjanjian pemegang sertifikat. Nanti perlu menandatangani ada di bagian panel login asesi dan asesi-asesi yang belum menyelesaikan proses tersebut nanti bisa terlihat di bagian daftar ini. Jadi di sini nanti asesor bisa melihat dan membantu mereminder saja gitu kepada asesinya agar segera melengkapi hal tersebut. Seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini adalah data arsip. Nah, ini untuk mengakses arsip dari data asesi-asesi yang sebelumnya jika ada. Seperti itu jika ada. Jika tidak ada ya kosong jadinya. Oke, saya rasa itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan untuk di bagian demonstrasi dan simulasi di asesor di panel asesor, khususnya panel asesor ini untuk proses uji kompetensi atau uji langsung. Dan tadi juga saya sudah sedikit membahas mengenai AJJ-nya seperti itu, dan mungkin saya langsung kembalikan ke moderator.